Horas. Horas. Aduh, pakai bahasa Batak pula. Semangat pagi sahabat planters. Bertemu kembali di channel Jejak Sepatu Planters. Dan konten kali ini kita akan melanjutkan tentang hubungan boron dan partenokarpi. Partenokarpi adalah buah yang tidak berbiji yang disebabkan oleh penyerbukan yang tidak sempurna. Oleh karena itu, maka pada tanaman kelapa sawit dikenal berbagai istilah. Misalnya adalah buah kempet, pantat putih atau ketiak putih, buah duri landak atau buah landak, atau apapun istilahnya. Semua itu disebabkan oleh penyerbukan yang tidak sempurna. Lalu apa yang menyebabkan penyerbukan yang tidak sempurna pada tanaman kelapa sawit? Yang pertama adalah kurangnya populasi Elaiodobius camerunicus atau serangga penyerbuk. Mengapa bisa terjadi kekurangan populasi serangga penyerbuk? Disebabkan oleh yang pertama adalah adanya predator atau pemangsa serangga penyerbuk, misalnya tikus, Cosmolestes, dan lain-lain. Yang kedua disebabkan oleh penggunaan insektisida kimia secara tidak tepat sasaran, dan juga bisa disebabkan oleh kurangnya memang bunga jantan sebagai tempat perkembangbiakan Elaiodobius. Selain daripada kurangnya populasi Elaiodobius, penyerbukan yang tidak sempurna juga dapat disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, di mana dengan curah hujan yang tinggi, polen menjadi lembab sehingga tidak dapat ditiup oleh angin. Dan juga curah hujan yang tinggi menyebabkan polen atau serbuk sari melekat di sayap Elaiodobius camerunicus sehingga Elaiodobiusnya susah untuk bergerak. Setelah curah hujan, faktor berikutnya yang menyebabkan penyerbukan tidak sempurna adalah seks rasio yang tinggi, yaitu populasi jumlah bunga betina yang tinggi sehingga kekurangan bunga jantan. Nah, seperti kami sampaikan tadi, dengan kurangnya bunga jantan otomatis kurang tempat untuk berkembang biak bagi serangga penyerbuk. Penyebab berikutnya adalah underpruning atau pruning gondrong. Hal ini akan menyebabkan pergerakan Elaiodobius terbatas atau terganggu, dan juga akan menyebabkan angin atau udara susah untuk bergerak karena pelepah gondrong. Yang paling penting di sini dan yang akan kita bahas lebih lanjut adalah pernyataan mengenai boron berhubungan dengan viabilitas polen, dan juga boron berhubungan dengan pembentukan polen tub. Ya, jadi ini juga merupakan salah satu penyebab terjadinya penyerbukan yang tidak sempurna. Nah, dari apa yang kami coba pelajari tentang jurnal-jurnal, laporan-laporan ataupun artikel-artikel tentang manfaat boron bagi penyerbukan kelapa sawit, ada dua yang kita dapatkan. Seperti kami sampaikan tadi, yaitu berpengaruh terhadap viabilitas polen atau berpengaruh terhadap daya kecambah polen. Dan yang kedua, berpengaruh terhadap pembentukan polen tub. Kami belum mendapatkan penjelasan yang detail ataupun laporan yang detail tentang bagaimana hubungan boron dengan daya kecambah serbuk sari. Dari segi polen tub, kami dapat menjelaskan hubungan boron dengan penyerbukan. Berikut ini merupakan bunga betina reseptif, artinya bunga betina yang siap untuk diserbuki. Ya, bentuknya seperti ini. Dan kalau kita pilah atau kita pisah-pisah,
bentuknya adalah seperti ini. Dan kalau kita ilustrasikan dengan gambar adalah seperti gambar berikut ini. Jadi inilah yang dinamakan pollen top. Tabung tempat masuknya serbuk sari ke dalam putik sari untuk terjadi penyerbukan. Jadi, kalau kita sudah memahami bahwa salah satu fungsi boron adalah untuk pembelahan sel, untuk pertumbuhan, maka ketika terjadi kekurangan boron, pembentukan tabung ini tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tabung ini menjadi mengecil ataupun berkerut. Dengan demikian, maka polen ataupun serbuk sari tidak dapat masuk dengan baik sampai kepada putik sari. Dengan demikian, dipastikan penyerbukan tidak berjalan dengan sempurna. Oleh karena itu, maka tidak terjadi pembentukan buah dengan sempurna. Untuk tanaman kelapa sawit, hal ini pasti mempengaruhi fruit set atau pembentukan buah. Jika fruit set jelek, maka akan terjadi penurunan berat janjang. Namun, jika fruit set baik, maka pembentukan buah akan berjalan dengan baik dan berat janjang akan meningkat. Oleh karena itu, di dalam observasi yang sudah dilakukan juga terlihat bahwa pemberian boron secara konsisten, secara kontinu dengan dosis yang sesuai dapat meningkatkan berat janjang rata-rata. Dengan peningkatan berat janjang rata-rata, maka yield atau hasil atau ton per hektar akan meningkat. Oleh karena itu, dengan penjelasan ini kami menyimpulkan bahwa boron berperan dan sangat memberikan manfaat di dalam proses penyerbukan sehingga terjadi buah yang sempurna. Dari penjelasan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa boron berperan di dalam pembentukan buah. Boron berperan di dalam meningkatkan berat janjang. Oleh karena itu, ada benarnya apa istilah yang digunakan oleh Bapak Ibu petani bahwa boron merupakan bagian dari pupuk buah. Oleh karena itu, menurut hemat kami, kita tidak bisa ragu-ragu lagi bahwa aplikasi boron akan meningkatkan produksi. Penasaran dengan konten yang ketiga, yaitu bagaimana rekomendasi boron dan berdasarkan apa rekomendasi itu disusun? Silakan tunggu konten ketiga, rekomendasi boron. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam jejak sepatu Planters. Semangat pagi.